الأكبر لا تكبر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرجة من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Hi-nya kurang terdengar, Pak. Hi-nya kurang terdengar. Fihi ya. فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم قرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لا يسمعون. أولم يروا أنا نسقط الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه فأنفسهم أفلا يبصرون. يقولون متى هذا الفتح إن كنتم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم فانتظر إنهم منتظرون. Pak Bambang, monggo Bapak. Nah, makasih Abang. Ya. Kapri, bisa di ini dulu kali Pak ya, di silent dulu semuanya. Tolong. Bentar Pak Bambang. Pak Bambang buka. Pak Bambang di on kan dulu Pak. Oke, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanudikonnahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Waman adlamu mimman Punya kepanjangan Pak, kurang lambat nyambung. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati Rohnya rabbi. lambat nyambung juga. Dzukira bi ayati rabbih. Dzukira bi ayati rabbi. Jangan lupa, jangan di langgamnya itu jangan terputus-putus. Dzukira bi. Sepertinya kalau seperti itu jadi panjang rohnya. Monggo. Dzukira bi ayati rabbi summa arada anha. Panjangin Pak.
di situ gunah. Kalau setiap Bapak ketemu mim di tasdid atau nun di tasdid, gunakan saja. Dan panjangnya 3 ketukan. Tsumma anrado anha. Inna minal mujrimina muntakimun. Walaqad atayna Musal kitaba fala takun fi takung. Lanjut Pak, lambat taknya panjangan. fala takun fi Takung langsung saja. Fala takung, taku langsung. Takung. Fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yaduna Ingat Pak, mimnya kan Pak. Mim tasdid panjang. Ya juga kalau dari tanwin itu namanya idgham biguna yang jadi panjang. Matai dua-duanya panjangnya sama. a'immatan yaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yawazilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu bihi yaktalifun. Fihi juga fihi yakhtalifun sama tuh dua. Fihi-nya juga 2. Fihi yaktalifun. Awalam yadilahum kam alakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la ayat afala yazma'un. Awalam yarau anna nasukul Awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi fanuriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum Wa anfusuhum. wa anfusuhum afala yubsirun wa yaquluna mata Halo, hadzal fathu ta. hadal fadahu in kuntum shodiqin. Ulangi lagi, Pak. Ulangi lagi. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Monggo. Wa yaquluna mata hadzal fadahu in kuntum Fatnya shodiqin. jangan terkolkolahkan, Pak. Fathu langsung. Hadzal itu lamnya juga jangan terkolkolahkan. Coba dari hadzal. Hadzal fathu in langsung. Fathu in kum. Monggo. Hadzal Fadahu in kuntum shodiqin. Qul yaumal fadahi la yanfa'ul ladina ain. kafaru. La yang fa'ul ladzi ain di situ. La yang fa'u ain fa'ul. La yang fa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yanzurun. Yung tidak yang tapi yung itu domah tuh. Walahum yunzurun wa a'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Shadaqallahul adzim.
Oke, monggo Pak Bagio. Ustaz belum datang ya? Belum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني مرية من Halo. لقائه Jangan Miryatin nyambungnya kalau itu. Fala takufi langsung fala takufi. Fala takufi Kunnya ikhfa. Pak Bagio ikhfa tuh kunnya. Kun diikhfakan tuh samar tuh. Fala takun fi miryatim mil liqo. Tidak digunakan lamnya. Mil liqo. Miryatim mil liqo. Pak Bagio. Kalau Pak Bagio ngambilnya dari Miryatin aja tidak fi artinya di situ ragu. Tapi juga kalau fi Miryatin dalam keraguan, tapi fala takun kan di situ ada perintah dan jangan dalam keraguan gitu. Oke, dari palanya kalau fala takun fi miryatim mil liqo. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati makanu. Kalau berhenti kan Pak Bagio kalau berhenti kan yaumal qiyamah kan gitu karena tamar butuh kan. Tapi disambung aja lagi. Ataupun sampai di Fima, kalau Fima nanti nyambung di Fimanya boleh. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yaktalifun. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayat afala yasma'un. Shadaqallahul adzim. Terus sampai Masih 30 tangguh. Perjalanan nih masih tangguh. Oh di jalan. Iya. Oh iya. Alhamdulillah, maaf. Ini saya pikir. Ya. Kalau gitu kita minta Pak Widodo saged di Pak Widodo saged di apa terjemahnya Pak. Tolong Pak. Iya, mohon maaf.
Ternyata masih perjalanan ya, Masya Allah. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Sungguh Tuhanmu dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Dan tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan? Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Oke, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat di ayat-ayat ini ya, bahwa pada kaum yang zalim itu, kaum kafir, itu ditimpakan azab sebetulnya. Kafir itu menutup diri ya dari hidayah, dari petunjuk. Suaranya kedengaran nggak ya? Jelas. Bagus, Pak. Oh, bagus. Jadi petunjuk seperti itu. Di ayat 21 kan, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia. Banyak kalau kita pikir kalau di dalam Al-Quran ini bahwa orang-orang yang tidak mau memberikan makanan atau buah-buahan yang ditanam itu untuk bisa dipanen oleh warganya, artinya ngembret lah ya, bahasa ininya kan dulu seperti itu, mungkin di sana juga itu. Itu ternyata juga Allah gosongkan kebunnya kan gitu ya, di dalam surat Al-Qalam ini. Allah gosongkan kebunnya. Kemudian dia udah bercita-cita akan memanen bisa lebih banyak, tetapi ternyata hancur. Pada saat hancur malah nggak dapat apa-apa, dia tidak tertahan untuk mendapatkan hasil. Nah di sini itu kan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar. Itulah azab. Jadi di dunia ini sebetulnya apa-apa yang kita ditahan daripada mendapatkan kesuksesan, berpeluang ya. Itu seperti tadi. Tapi para ulama menggiring kita, memberikan pengetahuan mereka untuk orang-orang mukmin adalah ujian gitu ya. Tapi Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Di antara mereka kan ada yang beriman itu. Kenapa kita nggak bertasbih? Berarti kan ada yang beriman di antara mereka saat itu juga pada Allah. Kenapa nggak kita mensucikan Allah saja dan mengharap akan mendapatkan penggantian yang lebih gitu ya. Seperti itu. Ini saya lihatnya
di ini artinya ada azab yang dekat di dunia. Jadi udah diperlihatkan juga siksaan. Azab itu artinya apa? Siksaan. Jadi azabun. Nah, seperti itu. Itu siksaan. Kemudian di akhirat yang lebih besar lagi dan tidak. Karena kenapa lebih besar? Karena tidak terkirakan kelipatan kesengsaraannya gitu ya. Seperti itu. Apakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, artinya dengan tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Seperti kita sebetulnya Allah telah memberikan peringatan dengan, kalau saya melihatnya gini, Pak Amin, Pak Pri, Pak yang lain-lainnya, Pak Aman. Ini Allah memberi peringatan apa? Dengan ciptaan-ciptaannya. Saat kita tidak ngopeni ciptaannya gitu ya, dengan sebagaimana Allah yang telah ciptakan. Bagaimana kita untuk mendapatkan hasil dari pertanian saat kita tidak openi dan lain, ya itu jadi akhirnya kalau kita tidak perhatikan kehidupan mereka di pertanian, di sawah, nggak matun, nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, membiarkan mereka kena hama, ya sudah. Saya perhatikan mereka itu menjaganya bukan hanya dari nyabutin rumputnya saja, ternyata juga ya Allah, mereka siram dengan apa, semprot dengan hama, kemudian pada saat udah muncul buah, itu dijaga dari, ternyata burung juga bagian daripada hama mereka, dijaganya. Saya lihat sampai sore hari mereka di situ, mulai dari jam 3, saya lihat jam setengah 4, bawa apa, dipasang semuanya alat-alat untuk mengusir burung itu, ada yang ditarik dibunyikan, ada yang langsung dikebutkan pakai apa, subhanallah, kemarin saya jalan di dekat SMP 7 itu langsung pakai bendera, tapi bendera itu ininya kainnya adalah plastik. Jadi saat dikebutkan itu bunyi suara yang apa, cukup lumayan kerasnya, sehingga menerbangkan burung-burung. Allah Akbar. Ini macam-macam aja. Tapi seperti itulah manusia mencoba berusaha menjaga sebagaimana ayat-ayat kebesaran Allah yang hadir dalam cara menanam dan menjaga hasilnya supaya mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Tapi bagi mereka yang kalau zaman dulu ya insya Allah kita perhatikan banyak lahan-lahan yang masih subur ya. Tapi pada saat sekarang pengaruh campur tangan manusia dengan zat-zat organiknya gitu ya. Maksudnya anorganik, itu malah tambah hancur lahan-lahan seperti itu. Akhirnya malah hasilnya kurang bagus. Akhirnya kita bersepakat untuk kembali ke zaman bahula dengan organik seperti gitu. Kemudian yang zalim siapa? Kemudian dia yang berpaling darinya, dari ayat-ayat Allah. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Seperti itu. Dan orang-orang berdosa artinya orang-orang yang tidak ngakoni aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah sebetulnya bahasanya sistem yang telah Allah hadirkan di dunia, yang seperti itu orang bisa bahagia dan atau sebaliknya saat kita memalingkan kita akan sengsara. Saya melihatnya seperti itu. Jadi ini tidak hanya bagian yang dilihat hanya dengan mata saja, tapi di luar itu kita mendapatkan pelajaran saat kita, saat kita tidak ngopeni tumbuh-tumbuhan dengan sebaik-baiknya, memberikan air yang cukup, kemudian itu hasilnya berbeda. Bahkan saat kita, kalau sekarang kalau kita punya pohon-pohonan, saya beberapa kali membiarkan pohon jambu kristal itu tidak diopeni, ternyata nggak memberikan hasil. Apa itu juga bagian daripada Allah menahan apa hasil saat kita kerjakan dengan menutup plastik buahnya itu dari awal, ternyata memberikan air yang cukup, kemudian hasilnya besar-besar, masya Allah. Jadi inilah yang kita bilang, kalau kita ngopeni aturan atau ngikutin sistem Allah menciptakan bagaimana manusia itu bisa bahagia, tapi tidak untuk mencapai bahagia itu kan bahasa ini dengan ilmu. Ya ilmunya ini tidak kita openi, tidak kita cari, tidak kita dapatkan. Tentunya
saya melihatnya pantas terhalang daripada apa? Dari untuk memperoleh kesuksesan di dalam bercocok tanam, kesuksesan dalam mendapatkan kesehatan, kesuksesan di dalam mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Kemudian pada saat Allah turunkan Al-Quran, Rasulullah kalau kelihatannya ada ayat-ayat fala takum fi miryatin, kan seperti itu. Fala takum fi miryatin min liqa'i. Pada saat itu janganlah engkau Muhammad, ditujukannya berarti Rasulullah saja dulu awalnya kalau tidak dijaga oleh Allah, muncul juga sifat manusianya dalam keraguan kayak apa kan. Jangan ragu kan dalam keraguan arti untuk menerima Al-Quran ini kan gitu. Artinya petunjuk. Sebetulnya diperlihatkan, Allah perlihatkan ayat-ayat Allah tadi, tanda-tanda Allah saat menciptakan langit, menyempurnakan isinya, kemudian ciptakan manusia, dan seperti itu. Kemudian memberikan informasi bahwa manusia akan menumpah darahkan di dunia ini sebagian daripada protes para malaikat kalau kita bilang seperti itu. Ini kan informasi-informasi yang bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Tetapi sebaliknya, kita kan tadi hanya menggugu nafsu, kemudian tidak memperhatikan hal seperti itu. Akhirnya kita dalam kesengsaraan. Seperti sekarang, kita juga kalau saya lihat, kenapa ya kita tidak berstrategi di dalam menghadapi kondisi mengurus mengelola dunia dan langit ini. Nah, seperti itu. Strateginya apa? Ya semuanya digiring, diarahkan bahwa kita ini dalam satu kesatuan untuk mencapai kebahagiaan dalam satu jamaah. Nah, kemudian dalam jamaah itu harus tadi bagaimana kita mengikuti sistem-sistem yang sudah Allah ini kan. Ilmui sehingga kita dapat pada saat kita merencanakan sebagaimana orang-orang yang lain itu merencanakan sesuatu, bahkan menempatkan posisi seperti perang ternyata. Kalau kita belum seperti itu, mereka udah menyiapkan satu pertempuran, menyiapkan styling di sana, posisi di sini dan lain-lain. Saatnya kita tinggal seolah-olah nggak bisa bergerak lagi. Nah, tapi ingat pertolongan Allah itu dekat saat kita berupaya menuju tadi. Ternyata seperti ini hidayah kita lakukan untuk bagaimana menentukan masa depan negeri ini. Saya melihatnya gitu. Dan subhanallah, saya 3 ayat ini mudah-mudahan yang lainnya bisa dilanjutkan gitu, berinteraksinya, termasuk Pak Aman juga. Monggo Pak Pri, Pak Amin, bisa Pak Widodo bisa berinteraksi coba dengan ayat yang 24 ini. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar untuk mendapatkannya, untuk dan lain-lain sebagainya ini, dan bersabar dalam mensiasati segala sesuatu, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Pasti mereka meyakini di sini. Sungguh Robmu yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Kita akan diperlihatkan di sana, oh iya ternyata benar saat kita melihat bahwa Allah telah menyiapkan sistem, telah menyiapkan cara, telah menyiapkan metode untuk hidup bahagia. Tapi saat kita mengikutinya, insya Allah kita akan terbebas dari keburukan dan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Seperti itu. Sungguh Rabbmu, Dia yang memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Jadi di dunia ini yang ayat 24-nya Allah hadirkan pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpinnya ini kadang kita nggak terlalu kenal dengan siapa itu Nabiullah Ibrahim, Nabiullah putra-putranya Ishak Ismail, bagaimana karakter-karakter beliau-beliau ini kita belum terlalu menekuni. Bahkan yang dekat dengan kita para ulama dan para sahabat Rasul juga belum. Tapi buku-buku sahabat Rasul betapa keistimewaan beliau-beliau ini terpampang dalam 101 sahabat Rasul, 60 sahabat Rasul gitu ya. Seperti itu. Dan ini menjadikan
memotivasi, menstimulus kita kepada hal-hal kebaikan insya Allah. Pak Amin, Ustadz monggo, muncul, Pak. Ustadz Arwani sudah muncul nih. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nih pulang nih? Lanjut, saya sudah dengerin ini, sedang menikmati. Masih sudah di Cilacap apa Jakarta ini? Di Cilacap. Oh, sudah. Iya. Jangan lanjut, Ustaz. Kita nggak ada ini, nggak. Artinya kita kan hanya bahasa ini tadabur apa yang mencoba ini. Tapi kita biasanya kami gini, Ustaz. Kalau nggak ada ini, kita juga munculkan pendapat sahabat yang lain seperti Pak Amin, Pak Pri, monggo Pak. Dengan ayat ini seperti apa jenengan, dan begitu juga Pak Aman, ada Pak Widodo, kita libatkan semuanya dalam rangka tadi bagaimana kita mendapatkan secara komprehensif tadabur dengan satu ayat dan ayat lainnya. Nah, sekarang kan ada panjenengan belum kebagian nih bacaan nih Pak Ustadz 21 sampai 30. Tafadhol. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Sedang ngaji, baca. وَإِنَّا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Sat, 26 Sat, lanjut Sat. 5 ayat.
Baik. Hadiahnya mau saya serahkan semuanya ke teman-teman, sahabat-sahabat. Sekarang Dilanjut antum aja. udah Oke. giliran Dilanjut. antum baik. Jangan. Nanti saya nambahin setelah selesai. Subhanallah, Pak Amin. Monggo Pak, berinteraksi Pak dengan Pak Pri. Apa yang ada dalam diri kita, kemudian mencoba mencurahkan bagaimana sih dalam intinya manusia ini hadir di dunia ini bisa bahagia dengan dihadirkannya para rasul, anbiya atau pemimpin-pemimpin yang membawa hidayah Allah. Kemudiannya juga bahwa kita diberikan tanda-tanda kebesaran atau kebesaran Allah dengan tanda-tanda ayat-ayatnya atau dengan tanda bagian dari ciptaan-ciptaannya yang seperti itu yang hadir ke tengah kita, dan dengan sistem-sistemnya semua cara-cara memperoleh manusia itu bahagia dan terhindar daripada kesengsaraan, semuanya dengan ilmu. Monggo Pak Amin. Ini lagi di jalan ya. Oh, Pak Amin di jalan, Masya Allah. Ya mohon maaf, Pak Pri. Bagaimana caranya? Ini kan kita belum dengerin nih. Beliau, Pak Pri kan dari bidang kesehatan, saat kita tidak mendapatkan bagaimana keilmuan kesehatan, kita juga sebetulnya itu sedang bukan hanya ujian saja atau cobaan, tetapi kan bagian daripada kita membiarkan ilmunya, membiarkan ketidakseimbangan dalam mengkonsumsi makanan, input dan tenaga yang kita keluarkan seperti itu. Monggo Pak Pri. Kalau saya ngomentari mungkin masih belum mampu ya. Kalau boleh malah saya mau bertanya. Ya, kalau tanya kan nanti sesinya Pak. Iya makanya. Jadi iya. Jadi maksud saya seperti tadi Bapak kan bagaimana sisi mendapatkan kebahagiaan dari bidang kesehatan, kan kita seperti itu. Ini juga ilmunya dalam Pak, karena itu di situ ada tanda-tanda saya lihat kebesaran Allah. Jadi yang mana kita kok lalai juga, saat kita lalai dengan kebesaran Allah di bidang kesehatan, kita akan mendapatkan juga kesulitan-kesulitan, bahkan tadi kesengsaraan yang bisa jadi berkelanjutan terus. Kita sakit saat stroke, naudzubillah min dzalik, seperti itu. Artinya kalau saya melihatnya kok secara komprehensif seperti itu gitu, dikembangkan dari apa yang kita dapatkan para pendahulu-pendahulu, kemudian kok kita ada melihat seperti itu gitu. Bapak juga yakin bisa di dalam, oh mestinya begini-begini, termasuk jenengan kan waktu bikin biopori udah membagi-bagi, itu ilmu juga Pak. Oh ini ternyata tumbuh bakteri-bakteri dan lain-lainnya, ternyata air tuh terserap jadi minuman mereka, akhirnya tidak banjir, kan seperti itu. Ini juga bagian dari, tapi dari bidang kesehatan sendiri kan kita perlu ilmu, dan ini jadi tidak lalai anak generasi penerus kita juga, dan kita tidak lalai dari itu. Seperti itu Bapak. Jadi ini kalau saya itu gampang aja. Pokoknya setiap ada masalah, ada kejadian, yang penting kita bersyukur. Dapat rezeki bersyukur, dapat musibah, wah ini pasti akan ada apa-apanya ini. Mesti paling tidak dosa kita dikurangi, atau sudah itu mesti akan ada apa gitu. Jadi yang penting kita jangan menyalahkan lah. Seperti nanti yang akan saya tanyakan itu nanti. Nah, jadi kalau saya itu aja. Saya dulu pernah kecelakaan ya, mobil terbalik di Gombong itu. Saya terus cari tempat rumah orang untuk sholat asar, saya nangis. Tapi nangisnya itu bukan karena mobilnya ringsek, tapi alhamdulillah anak-anak itu tidak ada yang luka gitu. Sudah itu mungkin saya pernah cerita ya, dapat musibah berturut-turut, akhirnya datang di rumah sakit, datang Pak Pri mau apa naik haji. Loh, naik haji kok ditanya, ya mesti mau toh, kalau mau tanda tangan coba. Jadi orang lain pada naik haji susah, saya kalau mau tanda tangan, ya kan. Nah, jadi saya sekarang kalau ada musibah apapun ya kita terima aja, kita bersyukur. Pasti ada hikmahnya gitu. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Tapi memang itu benar Pak Pri, bahwa
bahwa apa yang Allah anugerahkan ataupun berupa tadi musibah, berupakan kebahagiaan, berupa juga anugerah yang membawa kebahagiaan, itu adalah bagian daripada untuk perbaikan-perbaikan kita terus ke depan, kan begitu ya. Kemudian, dan kalau kita lihat kenapa sih Allah memberikan bahasa ini ampunan kepada orang-orang yang bersabar dalam menerima musibah. Ternyata itu kan bahasa kitanya untuk membombong kita supaya tetap tidak putus asa. Satu hal. Dan yang lainnya lagi juga pada saat seperti itu ternyata punya hikmah lain. Ternyata kalau masih kurang tadi diberikan kebahagiaan lagi, ditawari dengan haji dan lain-lain seperti itu. Itulah bagian daripada kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin. Seperti itu beriman. Artinya di dunia beliau walaupun ternyata kenapa kita celaka tadi kan gitu ya. Kalau dari fungsi keilmuan shift driver mengemudi yang aman itu subhanallah ternyata juga ada ilmunya. Saat kita mengilmui itu kita lebih hati-hati. Tetapi walaupun kita udah punya ilmu cuma kita sembrono, artinya pada saat unsafe act dari tindakan kita kurang aman. Kondisi udah aman, mobil bagus, semua jalan bagus. Ternyata dari tindakan kita yang nggak aman bisa kecelakaan tunggal dan lain-lain sebagainya. Ini Pak Pri. Ataupun kondisi sebenarnya kita ngantuk, tapi kita jalan terus, bukan minggir. Kemudian kita tidur sejenak. Ini keilmuan bagaimana diantaranya mengemudi dengan aman juga ternyata itu harus kita lakukan, kita ilmui dan kita pelajari, kemudian kita bisa amalkan. Berbahagialah bagi orang-orang yang telah mengilmu dan mengamalkannya, karena semuanya ternyata kebahagiaan itu cocok apa yang Rasul sampaikan kan dengan ilmu baik dunia atau untuk mendapatkan akhirat. Sementara itu gini, Pak Ustadz, monggo lah. Ini kalau saya kan nggak terframe ya bicara tuh. Jadi kalau antum kan terframe di masih ini, makanya kita ingin ngedengerin dari sisi-sisi yang lain. Subhanallah. Tapi kalau kata orang yang ini untuk bagaimana kita ini banyaklah bertanya. Cuma banyak bertanya kalau nggak iman bahaya juga kan gitu ya. Banyak bertanya tapi dalam koridor keimanan kan seperti itu. Insya Allah kita bisa dapat yang baik. Kemudian selanjutnya Pak, saya serahkanlah. Saya juga grogi juga kalau ada Ustadz Arwani kan. Habis seperti itu. Monggo Ustadz, tafadhol. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Suara bisa dengan jelas? Jelas. Iya. Alhamdulillah. Allah untuk bisa bertemu. Maaf ini agak terlambat. Tadi telah disampaikan beberapa ayat dalam tadabbur pagi ini bahwa ada azab yang dekat, ada azab yang besar. Azab yang dekat itu di dunia. Ada azab yang lebih besar itu di akhirat. Nah, jadi bagi orang-orang ini konteks orang-orang kafir, Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari azab yang dekat itu di dunia, supaya mereka kembali sebelum mereka mendapatkan azab yang lebih besar. Selain azab yang lebih besar di akhirat, mereka telah ditimpa azab di dunia agar kembali. Contoh di perang Badar. Perang Badar, orang-orang musyrik kan ditimpa kekalahan yang tragis ya, yang tragis. Banyak yang kemudian tewas di sana. Nah, itu al-azab al-adna, baru di dunia itu. Sedangkan al-azab al-akbar di akhirat. Gitu. Agar mereka kembali. Tapi apakah mereka kembali? Yang masih hidup itu ada yang kembali, ada yang tidak. Maksudnya ada yang
menginsyafi, kemudian beriman, ada yang tetap dalam kekafirannya. Itu ayat 21. Kemudian tentang rumus orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim itu orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah kemudian berpaling daripadanya. Nggak ada yang lebih zalim dari. Jadi definisi zalim kalau merujuk pada ayat ini, orang paling zalim itu. Tidak ada yang lebih zalim dibanding orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Dalam umat ini yang diingatkan dengan Al-Quran secara lebih khusus, kemudian berpaling daripadanya. Nah, kemudian berpaling dari ayat Allah itu adalah perbuatan dari Allah akan menyiksa orang-orang yang pendosa. Jadi itu adalah perilaku zalim dan itu adalah perilaku dosa, dan orang-orang yang berdosa akan ditimpa azab oleh Allah. Ini ayat yang ke-22. Kemudian ayat yang ke-23 menerangkan tentang kitab Taurat itu diperuntukkan bagi Bani Israel. Bani Israel. Bani itu laki apa perempuan? Kalau Bani itu kan secara harfiah laki-laki. Tapi kalau yang dimaksud Bani Israel ya laki perempuannya. Ya kayak Bani Adam. Bani Adam ya laki perempuan. Ya tidak khusus laki-laki. Jadi Musa mendapatkan kitab Taurat, dan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Ya. Ayat. Kemudian ayat 24. Nah, ini syarat al-imamatu fiddin. Syarat al-imamatu fiddin. Syarat untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Memimpin orang di jalur kebenaran. Syaratnya ada 2. Yang pertama sabar, yang kedua yakin. Maka dari ayat ini dibuat rumus. Para ulama mengatakan innama tunadu al-imamatu fiddin bis-sabri wal yaqin. Innama tunalu, tentunya hanyalah akan diperoleh al-imamatu fiddin, kepemimpinan dalam agama itu, yaitu bis-sabri, dengan kesabaran, wal yaqin, dan yakin. Sabri wal yakin. Ya. Sabar berarti apa di sini? Atasi berbagai ya, apakah tadi musibah yang disebutkan, syahwat, ya, sabar menghadapi syahwat-syahwat yang menggelincirkan, ya, termasuk sabar dalam menjalankan agama, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari perbuatan maksiat, ya, dan sabar juga ketika mendapati sesuatu yang tidak disenangi. Tidak. Ya. Seseorang kan ingin nyaman, ya, kadang-kadang ada sakit, ini tidak disukai. Ini sabar, termasuk adanya gangguan-gangguan di dalam menjalankan ketaatan, gangguan di dalam mendakwahkan. Ini diperlukan as-sabar. Jadi kepemimpinan itu bisa memimpin umat dengan perintah Allah itu, dengan petunjuk Allah itu diperoleh dengan kesabaran. Sehingga ini syarat yang pertama. Yang kedua, al-yakin. Al-yakin. Tidak ada keraguan. Orang sampai kepada tingkat yakin berarti lulus menghadapi berbagai macam
keraguan. Jadi yakin. Yakin itu kan ada ilmu yakin, ada ain, yani ainul yakin, ada hakul yakin. Gitu. Jadi ada ilmu yakin dengan ilmu, ya, bahwa itu benar, ya, itu benar. Jadi umpamanya ada apa ini? Nah, ada hidangan, karena ada sarapan pagi nih, tempat masing-masing hidangan. Kita meyakini bahwa itu sudah dihidangkan. Ketika kita masuk ke ruang makan, kita melihat, itu namanya ainul yakin. Ya, jadi ilmu yakin itu mengetahui dengan keyakinan. Tapi dalam ilmu, karena kita dengar kritik, berarti udah dibikinin teh tuh. Nah, kan? Itu ilmu yakin. Dan ketika kita sudah melihat langsung, itu ain, mata. Ya, ainul yakin. Ketika kita sudah minum, itu hakul yakin. Hakul yakin. Yakin dengan hak. Ya, hakul yakin. Ya, sebab kadang-kadang orang melihat dengan mata kepala, dikiranya itu anggur, padahal sebenarnya itu adalah plastik. Begitu digigit, ternyata apa? Ternyata anggur palsu, plastik. Nah, itu tidak sampai kepada yang diharapkan. Ya. Jadi kepemimpinan itu diperoleh dengan as-sabru wal yakin. Ya, sabar dalam ketaatan, ya, sabar menghadapi meninggalkan maksiat, ya, termasuk sabar dalam berbagai cobaan. Ini sabar. Tanpa itu nggak bisa diperoleh. Dan yang kedua yakin. Ya, bisa mengatasi berbagai macam keraguan. Ya, sebagaimana kita di waktu pagi sekarang, kita yakin kita sekarang di waktu pagi, kita yakin pula yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melebihi keyakinan kita bahwa kita sekarang berada di waktu pagi. Ya. Nah, ini ayat 20. Kemudian ayat 25-nya tentang dari kiamat yang hak dan yang batil, ya, orang yang mengaku benar padahal berada di dalam kebatilan, ini akan mendapatkan jawaban yang mereka tidak bisa menilai, ya, nasib yang mereka dapatkan di akhirat. Semuanya diputuskan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian ayat yang ke-26 ini tentang perintah untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah menimpa umat-umat sebelumnya. Perintah untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Ya, karena orang yang bahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Orang yang celaka itu yang tidak mengambil pelajaran sampai mengalami sendiri. Nah, maka pada ayat yang ke-26 itu kan banyak umat-umat sebelumnya yang sudah dibinasakan oleh Allah. Ya. Dan orang-orang yang diajak bicara dengan ayat ini pada waktu itu, mereka juga melintasi tempat-tempat umat yang dibinasakan itu. Ya, di wilayah Yaman, di wilayah yang mereka lintasi. Kayak yamshuna fi masakinihim. Itu menjadi tanda-tanda yang mengingatkan bagi orang-orang yang mendengar. Pertanyaannya, apakah mereka nggak mendengar? Mendengar dalam arti bisa menangkap suara, iya. Tapi mendengar dalam arti mengambil pelajaran, nah ini yang tidak. Yang dimaksud mendengar di sini adalah mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang mau mengambil pelajaran. Kemudian
ayat 27 mengingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bentangkan di bumi ini antara lain adalah turunnya air hujan, ditumbuhkannya berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dan itu bermanfaat bagi kita manusia maupun bagi ternak-ternak. Ya. Afala yubsirun, begitu ditutup ayat dengan pertanyaan, tidakkah mereka melihat? Ya, sama. Melihat dengan mata kepala ya, tapi melihat untuk mengambil pelajaran, apakah mereka melakukan itu? Ini yang dipertanyakan. Afala yubsirun. Kemudian ini dalam dakwah tidak lepas dari tantangan. Termasuk tantangannya ini kan mereka mengatakan, kapan itu hari kemenangan? Katanya kamu akan ditolong oleh Allah. Kapan ditolong? Katanya mau ditimpakan azab kalau kami kufur. Mana azabnya? Begitu tantangannya. Coba datangkan siksa dari Tuhanmu. Ya. Ya, seperti sebagian orang yang tidak menjaga lisannya mengatakan bahwa ya kalau di kuburan nggak enak, di alam kubur nggak enak, kan pada pulang. Nggak ada yang pulang berarti enak di sana. Itu kan penentangan itu. Ya, kalau boleh pulang, semuanya akan pulang itu. Untuk memperbaiki amalnya. Tapi sudah nggak ada kesempatan lagi untuk pulang. Ya. Di sana darul jaza. Kiri di sana ada balasan. Jadi orang-orang kafir itu menantang para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad, kapan tuh kemenangan? Kapan azab Allah itu diturunkan? Nantang mereka. Ya. Tapi apakah Nabi Muhammad dengan tantangan itu kemudian karena seorang nabi maka langsung azab itu turun pada mereka? Enggak juga. Maka dinasehati, qul yaumal fathi, pada hari kemenangan, pada hari turun azab kepada kalian, dan itu kemenangan bagi kami. Itu pada hari itu tidak lagi bermanfaat. Ya, kalau orang-orang kafir itu beriman, tidak lagi bermanfaat itu keimanan mereka. Dan kalau sudah datang itu azab, nggak dikasih tempo lagi sudah, nggak dikasih tangguh lagi. Jadi justru sebelum datangnya azab, hendaknya kalian berpikir, kalian bertobat. Kalau pas datang azab sudah nggak ada kesempatan lagi bagi kalian untuk apa? Diberi tangguh. Beriman sudah nggak diterima lagi. Ya. Karena kalau kalian telah dibinasakan, nyawa sudah sampai di kematian, nggak bisa. Jadi tidak mesti menjalani sesuai dengan permintaan mereka. Maka datangkan azab, kemudian jadi gelisah, nggak bisa mendatangkan azab, nggak begitu. Maka diingatkan, ya kalau pas datang azab, udah nggak guna lagi iman kalian. Nah, sekarang gunanya nih kalian beriman, sudah gunanya. Maka ayat terakhir, jangan bikin pusing, ya, jangan bikin kau sedih, ya, jangan kemudian nelangsa. Maka ayat mengatakan fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Wantazir, dan tunggulah innahum muntazirun, sesungguhnya mereka. Berisik banget. Nah. Ya. Jadi fa'arid, berpalinglah di sini bukan berarti nggak usah didakwai, bukan berpaling tidak mau mendakwai, bukan. Tapi jangan membuat engkau sedih, jangan membuat engkau susah. Fa'arid anhum, gitu. Adapun mendakwai masih tetap, tapi jangan sampai provokasi mereka itu membuat kalian sedih, membuat Anda sedih. Ya, tunggulah hari kemenangan itu, mereka juga menunggu, gitu. Engkau menunggu hari kemenangan, dan mereka dengan keadaan seperti itu penantangan mereka menunggu pula datangnya azab. Mereka menunggu datangnya azab. Malam ini sedikit tambahan
kita pemahaman secara umum ya, tidak secara harfiah dari tiap-tiap ayat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subriyati Mut. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah telah mendengarkan bersama pada ayat 1 sampai 30. Kemudian mungkin ini sesi pertanyaan kurang 20 menitan. Jadi saya ingin ini bertanya, mungkin memang jangan bertanya. Biasanya nanyanya di luar jamaah. Ini ingin bertanya, mudah-mudahan bisa kita dapatkan kebaikannya. Amin. Yang pertama begini, Ustaz. Saya ini mengamati bahwa kebesaran Allah itu lewat upaya manusia membahagiakan dengan mendapatkan air bersih. Jadi saat air bersih itu sementara yang kita lihat mulai dari air itu tercampur dengan kotoran yang warnanya tidak jernih, itu dibuat jadi jernih. Kemudian yang bakteri dan lain yang diperkirakan ada di situ juga diantisipasi, klorin namanya. Lain di sana juga dicampur untuk mengikat kotoran-kotoran yang sebetulnya diperlukan sehingga menjadikan air itu jernih. Nah, kemudian pada saat seperti itu dapatlah kita air yang jernih, kemudian dengan tingkat kekotorannya sekian, disaring itu saat dari 0 sampai sekian, tapi kita di tingkat 73 udah dianggap normal kotoran itu, kotorannya rupa-rupa dari mineral dan lain sebagainya, kadang-kadang juga dianggap kotorannya. Artinya bagian daripada atom yang lebih besar ataupun lebih berat itu disisihkan. Kemudian yang saya lihat ini adalah satu pencapaian bagaimana dia memperoleh kebahagiaan dalam rangka pemenuhan air bersih dan yang bisa dikonsumsi. Pertanyaannya, pada saat kita kan memahami ada tingkatan dari yakin, mulai dari ainul yakin, ilmul yakin, kemudian hakul yakin. Posisi-posisi seperti tadi, saat kita udah dapat mengilmui dan mengikat kotoran-kotoran, itu hanya permainan dengan chemical atau kimia, Ustadz. Jadi zat-zat tertentu ada yang bisa mengambil bakterinya, artinya bisa mematikan. Kemudian zat-zat tertentu lagi dia bisa mengambil sehingga bersenyawa dan mengikat gitu kotoran-kotoran, sehingga kotoran itu dengan jadi berbobot dan dia mengendap dan bisa terbuang seperti itu. Yang muncul cuma air jernihnya saja. Nah, untuk hal-hal seperti ini manusia mengetahui dengan keilmuan seperti tadi, tingkatan daripada yakin itu pada saat ainul yakin dia melihat peristiwa-peristiwa tadi. Kemudian pada saat ilmu yakin dia mengilmuinya dan ternyata setelah itu mempraktekannya jadi hakul yakin, mendapatkan ternyata terbukti. Inilah yang saya bilang, Allah hadirkan ciptaan Allah, kemudian Allah hadirkan manusia untuk mengilmui, kemudian untuk mengatasi persoalan ini, dan dia mendapatkan kebaikannya dari anugerah Allah tadi, sehingga dibilang hakul yakin. Kalau menurut antum seperti apa menyikapi tadi, mengkategorikan yang ainul yakin, hakul yakin, kemudian juga yang hakul yakin. Demikian. Tafadhol Ustaz, afwan. Wallahu a'lam. Kalau itu istilah ya dari tingkatan keyakinan. Ada tingkatan keyakinan itu yang baru dalam taraf ilmu, secara ilmiah bla yakin, itu namanya ilmu. Kemudian ketika melihat langsung
sudah apa namanya melihat ya dengan mikro ya apa namanya alat-alat yang ada itu lihat, maka sesuatu yang secara teori telah diketahui itu maka mulailah dilihat, itu namanya ainul yakin, lihat dengan mata kepala. Iya. Ya kemudian merasakan langsung dari manfaat dari air itu dan seterusnya, itulah yakin juga, tapi hakul yakin. Tapi kita tidak bisa secara ekstrim kemudian apa namanya mengatakan bahwa seseorang itu baru pada taraf ini, taraf itu. Tapi yang jelas ketiga-tiganya itu adalah yakin, sudah yakin. Kayak akhirat ya, akhirat. Itu kan ilmu yakin. Sekarang kita belum ainul yakin, belum melihat langsung. Ya. Makanya kalau ta'lamunna ilmal yakin, kalau kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin, ilmu yakin, ya. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Ya. Ya. Kalian akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri. Ya. Ketika seseorang masuk ke dalam neraka, itu hakul yakin. Ya, apa namanya? Benar-benar merasakan itu. Ya, tentang nikmat surga kan sudah digambarkan tuh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu ilmu yakin. Ya. Ketika nanti sudah masuklah kita ke dalam surga, kita lihat di depan mata kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli surga semuanya. Melihat, masuklah, udkhulu habis salamin amin. Nah, ini melihat dengan mata kepala, itu namanya ainul yakin. Ketika sudah masuk, benar-benar masuk dalam surga, itu hakul yakin. Gitu. Jadi kalau dalam konteks penelitian keilmuan, dalam konteks penelitian keilmuan, saya kira itu juga bisa dipraktekkan teori itu. Jadi ilmu yakin dan ainul yakin, melihat langsung, kemudian hakul yakin sampai merasakan langsung. Nah, ini kan teori-teori itu juga akan semakin menambah kekuatan keyakinan. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib menyatakan kalau sekiranya ditampakkan surga dan neraka, maka tidak menambah keyakinan saya. Artinya sudah ilmu yakinnya sudah seolah-olah sudah melihat. Jadi kalau ditampakkan ya sudah, kita sudah meyakini sedemikian rupa. Bukan berarti meremehkan, bukan, tapi bahwa keyakinannya sudah sedemikian rupa. Kalau tahu ditampakkan tidak menambah keyakinan saya. Karena apa? Sudah cukup yakin, meyakini bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih dia yakini dibanding yang ada di sisinya sendiri. Apa yang di tangan Allah lebih dia yakini dibanding yang ada di tangannya sendiri. Tapi kadang-kadang penglihatan kita apa namanya tidak menggambarkan sebagaimana mestinya sesuatu yang kita pegang itu. Tapi yang digambarkan Allah, apa yang ada di sini itu pasti. Allah. Jadi teori-teori keilmuan itu dan penelitian-penelitian ilmiah tentang teori al-yakin tadi juga sangat penting. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi saya coba tadi, alhamdulillah kita dapat masukan bahwa untuk diri saya sendiri memang tidak harus yakin itu diurut kacang, bukan diurut kacang, diurut dari awal gitu ya. Tetapi bisa muncul dari ilmu tadi. Ilmu itu berupa dari wahyu dan hadis yang disampaikan Al-Quran, itu juga berupa ilmu atau berita yang sampai ke kita. Kemudian keyakinan itu muncul. Kemudian setelah seperti tadi peristiwa di akhirat, itu baru ainul yakin dan hakul yakinnya di sana untuk berita-berita seperti ini. Ada juga berita seperti tadi, ini gampang cara
buat apa subur tanah dengan biopori itu kan berita, itu dari ilmu dulu. Kemudian yakinnya itu setelah ngegali kemudian mendapatkan hasil itu jadi yakin. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak ada tingkatan yang harus dari mata dulu gitu. Tapi itu juga bisa bagi orang-orang yang pertama kali menemukan sesuatu kan dari mata dulu timbul pertanyaan, kemudian diyakini ini untuk bidang ilmu. Jadi bidang ilmu akhirat dengan bidang ilmunya itu kalau kita gabungkan itu suatu yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang berikutnya pertanyaan mungkin monggo kami ini kan pertanyaan Pak Pri tadi mungkin yang udah mau bertanya nanti gitu kira-kira. Ya, ini yang saya tanyakan ini ayat 22. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya. Nah, ini ada kasus yang sedang viral ya. Bukan hanya berpaling tapi menantang Allah. Jadi mungkin teman-teman pernah buka YouTube itu ada channelnya namanya Tanpa Ragi ya. Jadi Tanpa Ragi itu tidak menunjukkan orangnya, tapi dia postingannya pakai kartun. Jadi dia itu mengambil ayat-ayat Quran kemudian dipelintir semaunya dia sendiri. Yang terakhir itu dia posting puncaknya pada tanggal 30 November. Dia mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala SWT, dia bilang kalau Allah SWT itu benar-benar berkuasa, saya minta diajab. Saya minta tentukan waktu 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan saya tidak diajab berarti Allah SWT itu tidak berkuasa. Nah, terakhir sampai November sampai 31 Desember sampai Januari. Nah, dia bilang kalau misalnya sampai Januari saya tidak diajab artinya saya akan posting video. Nah, video yang dia posting memang ada, tapi ada yang meragukan bahwa itu Tanpa Ragi yang sebelumnya, jadi mungkin orang lain. Nah, ini yang jadi pertanyaan gimana? Ini bukan hanya berpaling ya, dia menantang Allah, menantang istilahnya dia Allah SWT, minta diajab supaya dia mati sebelum tahun 2023. Nah, ini kok ternyata dia sesudah tanggal 1 Januari kok masih bisa posting channel Tanpa Ragi ini. Meskipun ada yang meragukan dia itu Tanpa Ragi yang dulu apa Tanpa Ragi kedua. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok zaman sekarang masih ada orang yang bukan hanya berpaling ya, tapi menantang. Mohon komentarnya, terima kasih. Monggo Ustaz, tafadhol. Yang pertama semakin besar kekuasaan seseorang itu semakin tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal sepele, hal-hal kecil. Ya, ini manusia saja begitu. Nah, ini urusan orang itu bagi sangatlah kecil bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, maka salah satu di antara sifat Allah itu kan Al-Halim, tidak cepat marah. Kalau setiap orang itu perbuatan dosanya langsung diadab, kan hanya yang posting itu, kita semuanya udah nggak ada, udah nggak ada. Jadi dalam kehidupan kita saja, ya semakin besar dan semakin tinggi kekuasaan seseorang itu,
semakin tidak terprovokasi, tidak yang kecil-kecil, hal yang remeh-remeh. Kulla yaumin huwa bisya'an. Kita Allah ada dalam urusan. Ada dalam urusan. Walaupun Allah Maha tahu. Allah tahu. Tapi ini kalau ada semut sedikit, ya, semut sedikit kaki, kan kita tidak perlu mengeluarkan rudal, kan nggak perlu kan, nggak perlu itu, jadi ditemplak gitu saja juga selesai. Jadi Allah nggak ngurusi yang kecil-kecil kayak begitu. Jadi Allah tidak terprovokasi, karena salah satu di antara Allah adalah Al-Halim. Yang sering terprovokasi kan kita, gregetannya kan kita. Gregetannya kan kita, ya. Begitu. Tapi yang pasti bahwa inna minal mujrimina muntaqimun. Ini tadi kita baca ayat. Kami akan menghadap orang-orang yang para pendosa itu. Bahkan Nabi juga mendapat tantangan kan, seperti ayat yang tadi kita baca. Kapan nih? Nah, kadang yang kita nggak sabar kita ini. Wah, ini harus ini. Jadi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya tidak tergantung dengan adanya provokasi macam mungkin sebagiannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu maupun pada umat sekarang ini, sebagiannya diperlihatkan. Sebab kalau setiap orang yang melakukan penentangan langsung dimatikan, penentangan langsung dimatikan, nanti kira-kira semuanya orang beriman itu. Ya, berimannya karena takut itu. Kalau enggak itu nanti, jadi manusia ini diberi liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi kalau setiap orang kafir dibinasakan, asal kafir mati, kafir mati, gitu ya. Musyrik langsung mati, menentang langsung mati. Ya, maka tidak ada orang kafir. Semuanya pasti Islam itu. Karena kalau nggak Islam langsung diselentik, langsung mati. Nah, ini letak ujiannya nggak ada itu. Alhamdulillah. Dari Allah. Alhamdulillah, Pak Pri. Mbak Aman biasanya mau ini, monggo Pak Aman. Alhamdulillah, ada waktu ya. 5 menit. Terima kasih ya, Ron. Saya ingin mengkritisi ayat 24 saja. Pemimpin yang diberi petunjuk dan untuk mengajak kepada jamaahnya supaya jalan yang benar. Pertanyaannya, sekarang ini tidak sedikit pemimpin kita yang katakanlah suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas, agak-agak ini Pak. Atau nanti kita inikan saja. Ini waktunya terbatas 3 menit. Waktunya habis. 3 menit lagi. Khawatir ada yang mau kerja. Tapi monggo nanti kita dengarkan saja dulu pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan bisa diviralkan ke kesempatan berikutnya. Tapi pertanyaannya Pak, apa Pak dimunculkan dulu? Intinya bahwa kita ini sebenarnya kan semua pemimpin. Pemimpin yang paling kita ikuti adalah pemimpin yang di atas kita. Nah,
Kalau pemimpin kita, katakanlah bagi ngomong A, orang ngomong B, itu kan bagaimana kita yang di bawahnya? Mana yang mau kita ikuti? Itu ada beberapa contoh-contoh yang mungkin kita semuanya tahu lah ya. Kita ini dibingungkan oleh statement-statement bahwa seorang pemimpin itu kan akan kita ikuti, kita kan dimintai pemimpin itu diminta tanggung jawab kan. Rohin makulu mastunukan roya. Tetapi karena statementnya itu berbeda, ya terus kita itu yang di bawahnya ini sebagai jamaahnya ini kan jadi bingung. Jadi misalnya gini, ini contoh yang nyata. Kita kenal bahwa asuransi itu adalah katanya adalah judi, semacam judi karena untung-untungan. Jadi seseorang yang ikut asuransi ini, terutama asuransi kesehatan ya, itu selama dia nggak sakit, dia nggak akan berobat dengan biaya itu, tapi menguntungkan bagi yang sakit dengan biaya yang tidak terhitung lah jumlahnya. Nah, itu sehingga dijelaskan bahwa itu nggak boleh, itu semacam judi, untung-untungan. Tapi di sisi lain sekarang berbeda lagi penjelasannya bahwa asuransi itu boleh, itu subsidi silang, itu membantu sesama. Jadi, yang miskin bisa dibantu oleh yang kaya dengan asuransi. Nah, ini yang membingungkan di situ, umat yang di bawah itu bingung. Itu yang saya kritisi mengenai ayat 24. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz, jadi hal-hal yang sering kita mendengar dari orang atas, yang memang itu bisa jadi disebut para petinggi ya, yang memunculkan statement seperti tadi, atau baik ulama ataupun baik umaro. Melihat ini bukan hanya ini saja, mungkin juga masalah riba di bank dan lain, sehingga ada perselisihan seperti itu. Dan kemudian ini sehubungan dengan waktu juga yang bisa, ini mungkin kita pending dulu. Yang paling penting kita ketahui bahwa ada statement di atas itu yang memang membuat bingung, karena kita siapa yang harus ikuti kalau ini, siapa yang, padahal termasuk di dalam penyelenggaraan negara ini juga ada, kita lihat seseorang yang dominan, padahal yang haknya itu tidak diberikan. Seperti kadang-kadang kita juga ada yang ya banyaklah macam-macam bagaimana menyikapinya, kata Pak Man tadi. Tapi sementara nuwun sewu, kita karena waktu juga kita komit dengan 30, dan mari kita sama-sama bersabar dan menanti berikutnya. Kemudian kita tutup dengan kifaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz.